Ayat yang kita baca ini terkait dengan azab Allah yang diberikan kepada kaum-kaum yang ingkar kepada Nabi-Nya. Pertama, dari atas disebutkan kisah Ibrahim alaihissalam. Ibrahim mengajak kaumnya untuk menyembah Allah, jangan menyembah berhala. Di sini disebutkan bahwa beliau itu dihukum, ingin dibakar karena beliau telah menyampaikan risalah Allah, mengajak kaumnya untuk menyembah Allah, dan beliau berani menghancurkan berhala-berhala yang mereka sembah itu. Kita tahu di sini Ibrahim waktu menghancurkan berhala itu beliau belum diutus sebagai nabi dan rasul. Bahkan pada ayat 60 surah Al-Anbiya, ada ayat 60 di sini disebutkan qalu sami'na fatan yadhkuruhum yuqalu lahu Ibrahim, bahwa Nabi Ibrahim pada waktu itu masih anak muda sekitar 21 tahun. Beliau menghancurkan berhala-berhala itu, sehingga orang-orang bertanya siapa yang menghancurkan. Kami dengar Ibrahim. Di situ Ibrahim statusnya belum sebagai nabi, tapi beliau sudah yakin bahwa yang berhak disembah adalah Allah, bukan berhala-berhala. Akhirnya Namrud marah besar. Dihukumlah Ibrahim, dibakar hidup-hidup. Tapi mukjizat yang Allah berikan luar biasa. Yang sifatnya panas itu menjadi dingin dan memberikan keselamatan kepada Nabi kita Ibrahim alaihissalam. Setelah beliau selamat, pada ayat 25 beliau kembali mengajak kaumnya, menasihati kaumnya bahwa sesungguhnya berhala-berhala yang kamu sembah selain Allah hanya untuk menciptakan perasaan kasih sayang di dunia saja. Artinya apa? Mereka menyembah berhala meskipun mereka berkasih sayang di dunia, tetapi nanti di akhirat mereka akan saling membantah-bantah. Tidak ada yang mengakui, karena disitulah mereka akan menyesal bahwa meskipun di dunia ini mereka saling menguatkan, saling berkasih sayang dalam menyembah berhala mereka, nanti di akhirat mereka tidak akan ada lagi yang namanya saling kasih sayang, maka mereka saling mengingkari. Pada ayat 26 di sini hanya satu orang yang beriman kepada Ibrahim, yaitu Nabi Lut. Ya, di sini Lut waktu itu belum jadi nabi. Jadi dia hanya satu-satunya yang beriman kepada Ibrahim pada waktu itu. Semua masyarakat ingkar, hanya satu orang yaitu Lut yang membenarkan kenabian atau mukjizat yang diterima oleh Ibrahim alaihissalam. Dan Ibrahim berkata, saya akan hijrah dari sini. Artinya apa? Kaumnya itu sudah sangat ingkar, tidak mau mendengarkan lagi nasihat Ibrahim. Bahkan Ibrahim akan diberikan ancaman yang lebih keras lagi, lebih dari itu. Akhirnya beliau ingin hijrah ke Syam, negeri yang diberkahi Allah. Akhirnya beliau berhijrah. Ini artinya jika suatu tempat semuanya orang-orang saleh, kita takut mendapatkan mudarat, maka kita dianjurkan untuk berhijrah, mencari tempat yang lebih aman, yang lebih berkah. Setelah beliau berhijrah, maka pada ayat 27 Allah berikan karunia besar kepada beliau berupa keturunan dari Ishak. Ya. Kemudian Ishak punya anak Yakub, dan seterusnya. Kemudian pada ayat 28 dikisahkan tentang Nabi Lut alaihissalam. Nabi Lut ini adalah anak dari saudara Nabi Ibrahim. Jadi ada satu zaman di mana zaman itu ada dua nabi yang diutus, yaitu Ibrahim dan Nabi Lut. Di sini dikisahkan Nabi Lut ini kaumnya sangat berdosa, bahkan dosanya itu sangat keji, fahisyah. Jadi beda fahisyah dan mungkar. Kalau mungkar itu sesuatu yang pengrusakan di bumi, pembunuhan, korupsi dan lain sebagainya. Tapi fahisyah ini terkait dengan jiwa kita, LGBT dan lain sebagainya. Di sini kaumnya itu setiap ada tamu yang datang pasti dia langsung mendatanginya, menyambut tamu itu dengan niat yang buruk, ingin mendekati. Di sini mereka tidak menyukai wanita, tetapi menyukai laki. Begitulah kaumnya yang sangat keji ini.
Tidak hanya seperti itu, dia juga melakukan pembunuhan, ya. Pada ayat 30 Nabi Lut berdoa, "Qala rabbi ansurni 'alal qaumil mufsidin." Ya Tuhanku, tolonglah aku jika Engkau menimpakan azab kepada mereka. Aku berlindung dari golongan orang-orang yang melakukan pengrusakan. Artinya apa? Nabi Lut mulai berpasrah kepada Allah karena kaumnya sudah dikasih ingat, ya, kasih nasihat, tidak ada yang mendengar, bahkan
dari alam Al-Quran dengan baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamd kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad. Rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa ruku' ibadatina ya arhamar rahimin. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rashada. Rabbana asmi lana nurana wa ghfir lana innaka 'ala kulli syai'in qadir. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-'afafa wal-ghina. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna wa limashayikhina wa liman 'allamana wa liman ahsana 'alaina waghfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat innaka 'ala kulli syai'in qadir. Allahumma faqqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Ya muqallibal qulub tsabbit qulubana 'ala dinika wa 'ala ta'atik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Wa sallallahu 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati 'amma yasifun wa salamun 'alal mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.